Menata kearifan adalah bagian dari budaya. Banten itu adalah daerah yang penuh banyak sejarah. Insya Allah akan menjadi daerah yang maju dan terpercaya. Yang pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ala. Kepala Badan Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Andri, namanya bukan Pak Andri, namanya Pak Dr. Niko Ginanto MM, beserta Deputi Pak Direktur. Yang saya hormati Bupati Wali Kota yang hadir dan mewakili, serta yang saya hormati Kapus Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan Andri, Ibu Astuti. Yang saya hormati juga Posman Asriki, sampaikan di pantunnya. Saya nanti mengenai kantornya Pak, saya belum sempat ini. Enak Posman ini, nggak pernah saya sidak, karena kantornya bisa sendiri. Jadi saya ngecek sendiri. Yang saya hormati para kepala PD, pemerintah Provinsi Banten. Yang saya hormati para kepala PD Kabupaten Kota serta lembaga kearifan daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Banten yang saya hormatkan. Syukur alhamdulillah hari ini kita hadir dalam rangka penyerahan penghargaan, dan penghargaan ini menjadikan spirit buat Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mau sukses itu sebetulnya mau bisnis, mau pemerintahan, mau personal, itu harus punya aset. Siapa yang punya arsip, dia yang akan unggul. Kenapa? Kalau kita lihat, saya teorinya pakai M saja, biasanya pakai K, pakai P, pakai M aja. Saya teorinya pakai M7 saja. Bagaimana untuk unggul tadi? Sebetulnya arsip itu, kalau dikelolakan baik, itu menjadi big data yang bagus. Apakah Banten ini sudah punya big data? Itu investasi yang lumayan, tapi ini akan nanti lebih efisien dan efektif. Saya yakin Andri sudah punya data. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang akan dimanfaatkan dari kearsipan? Siapa yang punya informasi, punya data kayak AI itu, Google itu punya arsip, punya data yang lengkap. Maka M yang pertama adalah sebetulnya memudahkan akses untuk informasi. Jadi kalau kita mau mencari apapun tentang apapun, itu dari arsip itu, sehingga informasinya kita bisa klik, bisa cepat atau secara verbal. Itu sangat penting sekali. Maka siapa yang punya arsip di kantor instansinya atau di rumah ya, itu orang-orang yang hebat dan berbeda. Itu harus punya file. Saya melakukan studi komparatif hampir di beberapa negara. Yang dicari oleh saya itu ya museum-museum atau itu perpustakaan dan arsip. Di negara-negara seperti UK, Belanda, itu arsip tentang Indonesia tahun 1800, 1700 saya kira ada. Kok enggak kena rusak? Kok tidak hancur? Sehingga itulah sejarah yang nanti anak cucu kita akan mendapatkan informasi itu. Akses informasi itu sangat penting. Karena orang sukses itu siapa yang mendapatkan informasi lebih, dia yang bertemu. Itu dalam kehidupan. Sama seperti pengadaan. Kalau pengadaan siapa yang dapat informasi dulu, dia menang. Sama dengan lelang apapun, lelang rumah, lelang jabatan, siapa yang dapat informasi tidak ada yang turun. Maka oleh itu, disinilah kunci yang namanya kearsipan itu sangat penting. Ya arsip itu harus rapi, harus tertib, harus teratur, harus sistematis, harus sembarangan. Mana arsip dinas ini harus ada arsip.
arsip yang tak berguna ya harus dileburkan. Terus yang berikutnya adalah yang kedua, menumbuhkan disiplin. Kalau orang biasa menata tuh di rumahnya tuh ini majalah, ini koran, ini buku anak kadang-kadang itu kan buku anak kecil. Itu bagian dari arsip, kalau seperti perpustakaan itu bagian dari arsip. Sehingga menumbuhkan sikap disiplin dan teliti. Sehingga nanti ada anak kecil lagi atau apa lagi, maka harus dibangun sebetulnya kearsipan ini sampai ke level ini desa. Ini desa ini banyak kata-kata hilang. Dan di pemimpin hilang. Makanya waktu itu saya mendeklar dan mencanangkan sekdes itu PNS. Itu yang pertama kali kelar waktu itu. Sekdes PNS tiba-tiba jadi dengar waktu pemerintah pusat dari sekdes PNS. Tujuannya apa? Pergantian pemimpin sekda PNS. Gubernur, bupati, wali kota, kepala desa itu jabatan politik. Tapi arsip ini harus diamankan. Kalau bawaannya ya setiap pergantian kepemimpinan hilang arsip, hilang data usaha sejarah. Nggak paham itu bagaimana. Nah ini yang saya harap disiplin ini yang harus dilakukan oleh semua. Maka tugas pengarsipan di OPD-nya masing-masing itu bukan hanya tugas PP gitu ya, rencana evaluasi dan laporan sih, tapi tugas semua. Tapi untuk membuat sebuah plan ke depan, ya dari arsip itu, dari file itu. Yang ketiga adalah menguatkan akuntabilitas. Ini penting. Sehingga apa? Sehingga terpercaya. Kalau dasarnya data, dasarnya akurasi data, bicara tidak utopis, bicara tidak fiktif, baik data, baik proses. Proses perlu data, maka akuntabilitas bisa sesuatu. Jadi tidak omdo, daya nalar kita, kemampuan kita berapa sih? Nggak mampu dalam mata kita ini. Hanya orang-orang tertentu yang sakti saja bisa menghafal semua. Kayak di film-film itu kan, begitu lihat buku silat, masuk, langsung. Dari itu hanya keajaiban dari sejuta, satu orang dari sejuta. Nah, maka kita harus dengan data. Ya semua kalau dengan data ada wakil gubernur, ada gubernur, ada apa? Coba datanya lihat. Data itu arsip. Makanya sering saya lakukan. Misalnya di keuangan, Pak ini untuk perencanaan 2026 seperti ini. Coba saya melihat 2025-nya. Coba saya melihat 2024-nya. Berapa pagutnya, berapa pendapatannya, berapa pagu indikatif. Setiap saya rapat dengan Kapolri, saya rapat dengan S1. Sampaikan, pagu indikatif kami segini Pak. Semua kementerian dan lembaga segini Pak. Saya bertanya, terus pagu 2024-nya berapa? 2024 di atas Pak, ini komunikatifnya di bawah. Ya, kita tanya lagi, coba komunikatifnya berapa? Ternyata lebih di bawah lagi. Oh itulah pagu indikatif, ada pagu anggaran, ada pagu alokasi. Ditambah lagi dana bun. Makanya program-program yang ada di Perdana Banten nanti dapat dana bun lah, kekurangan. Maka oleh sebab itu di situ. M yang keempat adalah untuk lebih efisien. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Itu sebenarnya asik. Kalau usah lagi kita melakukan studi komparatif jauh-jauh. Kan kita punya data, kita punya asik. Lakukan studi komparatif. Mana nih? Di mana di barang? Gak ada di kita. Ya karena kita tidak mau mengelola asik. Saya mewajibkan semua instansi punya itu. Dan saya melakukan studi komparatif kedua. Yang saya kunjungi pustakaan asik, saya lihat pustakaannya kalau di UK itu keasipan pustakaan di negara Eropa itu, di Amerika juga begitu. Mereka jaga betul, mereka rapi betul. Dan kita mau cari apa aja gampang, mudah. Nah, atau di Pak Usman mudah, Pak Usman saya mencari ini, wah itu harus sudah mudah, terarah dan sudah tertata dengan enak. Orang bisa melihat, bisa mendengar, apalagi ada visual. Saya yakin di setiap kelas itu ada visual, ada film visual yang bersejarah. Nah, itu sangat penting sekali. Maka
hidupnya lebih enak, lebih gampang, sehingga kita lebih mudah dan kita bisa melakukan inventaris masalah. Kita bisa melakukan muhasabah, kita bisa melakukan introspeksi. Next apa? Future of it apa? Maka itulah yang sangat penting. M yang kelima sangat penting sekali adalah mencegah kehilangan data atau informasi yang sangat penting. Ini karena masalah hukum tadi Pak Ustaz bilang, ini tanpa hukum pasal berapa? Hukum itu teori hukum, kalau orang itu teori hukum itu apa? Hukum adalah pembuktian. Bukti adalah data. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, ini penting. Makanya orang susah karena nggak punya data. Ya, saudara-saudara sekalian nih, kalau diminta ada permasalahan, ayo ini ketahuannya datanya segini nih. Coba datanya sini, ambil sini. Begitu dibuka datanya ternyata kesalahannya segini. Ketahuan persoalan. Maka orang yang agak licik gitu, agak licik, datanya dia buang. Wah susah. Gimana cara persoalan? Nah itu persoalan main bakar atau main buang. Banyak melakukan obstruction of justice gitu. Orang hukum nggak sesuai. Soalnya seperti itu. Maka saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya keras. Supaya sebetulnya manfaatnya itu, mahnya itu adalah buat next. Nanti yang bikin buku itu, yang membuat data itu, yang seperti tadi, ada Presiden Soekarno, ada Presiden Soeharto, orangnya udah nggak ada, tapi datanya masih ada. Ini merupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak merupakan jas merah. Maka yang keenam adalah melestarikan sejarah dan identitas bangsa. Kita asal ini bagian dari politik identitas itu. Tapi identitas apa? Bangsa kan. Ini saudara-saudara sekalian bagi daerah-daerah, saya ingin ada itu. Malah saya ingin ada museum di setiap kabupaten dan kota. Buat itu. Siapa bupati, wakil bupatinya dulu, siapa kepala dinas ini siapa dulu. Apa itu? Sehingga anak cucu kita tahu sejarah itu. Tahu persoalan itu. Tahu sektanya Kota Cilegon. Oh ini dulu nih sektanya Kota Cilegon. Tahu ini aslinya di data-data itu di museum. Ini tidak ada museum ini kayaknya nggak menarik museum. Buat itu museum. Dulu Gubernur Jawa Banten Hakamudin, dulu Pak Joko, dulu Pak Atut, terus Pak siapa lagi? Pak Wahidin, PJ-PJ-nya sampai tapi kan tuh ada Aib Mukli, ada Muktawa, dan sektornya kepala dinasnya ini. Pembangunannya dulu begini, sekarang begini. Ada rentetan secara gradual, baik short term, mid term, long term. Awal makanya saya ini orang yang melihat itu. Kalau lihat kantor itu lihat arsip. Kalau arsipnya bagus berarti dia cerdas. Tapi kalau arsipnya jelek, dia berarti slepot. Berpikirannya kata Pak Prabowo itu memakai. Bukan kayak kemana. Ini sama. Kalau kata orang seperti itu Pak Prabowo punya pasukan yang memakai. Berarti memakai persoalan. Kalau berpikirannya long term. Paling juga nggak lama di kepala dinas. Paling juga nggak lama jadi kabin. Lama jadi. Nggak lama jadi kepala daerah cuma 5 tahun. Itu berpikirannya. Cepet. Pikiran sangat sempit. Gitu. Berpikiran kita itu bagaimana future? Outputnya, outcome-nya, akuntabilitasnya tadi, benefitnya, impact-nya berpakai buat masyarakat. Manfaatnya juga buat bangsa dan negara. Ada sejarah. Bantennya apa? Silat bagaimana, pendekar bagaimana, ada semua. Tentrongan bagaimana, yang namanya seni-seni itu semua ada seterusnya. Maka saya berharap pesantren yang ada di Banten ini, termasuk makanan-makanan kita buat buku-buku makanan segala macam. Maka saya rasa sekalian ini sangat penting. Nah kalau yang terakhir adalah sebetulnya membuka transparansi. Karena dengan arsip kita transparan semuanya. Orang akan melihat Bapak kita katakan Banten sukses. Enggak Pak, bohong Pak, ini datanya Pak. 2023, 2021 lebih sukses Pak dibandingkan
digunakan sebagai kopi. Karena transparansi tadi. Makanya libatkan semua pihak yang ada dalam mengelola kearsipan. Saya katakan 5 partit yang harus dilibatkan, bukan dari pilih partit itu. 5 partit. Yang pertama itu birokrasi. Birokrasi yang kita semua ini yang ada sebagai ASN maupun pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, legislatif, eksekutif, yudikatif, itu harus berperan aktif. Yang kedua adalah stakeholder. Stakeholder itu para pemangku hajat, pemangku kebijakan. Siapa pemangku itu? Para BUMN, BUMD, para pengusaha, para orang-orang yang memiliki akses. Yang ketiga adalah masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat, libatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kalau mereka menemukan file-file penting, kirim ke kita. Karena dilibatkan masyarakat untuk juga berperan aktif dalam hasil. Karena penting buat semua. Terus yang keempat adalah akademisi. Akademisi itu apa? Dia akan mendatang, mencek validasinya, akurasinya, sedikit itu. Bagus ya, benar deh, real, apa hanya fake, namanya pakar inform, itu sangat penting sekali. Atau kelas itu salah, dan satu kita naruh arsip yang runtah yang besar, ini yang paling sampai. Nanti kita akan evaluasi, ya, penilaian dan transparan nanti kita akan cek apakah ini politisasi atau memang aspirasi partai bersama. Saya akan putuskan lanjut atau tidak karena ini menyangkut kabupaten Pandeglang dan Tasik. Jadi itu 4. Yang kelima adalah media sosial. Kalau tanpa media sosial, ya kita saya nggak berkunjung ke UK, saya nggak berkunjung ke USA, ke DC, ke New York, saya nggak berkunjung ke Finland. Saya akan berkunjung ke Swiss, Belgia, Belanda. Karena ada medsos saya yang bagus. Saya harus kaji. Setiap orang membuat undang-undang atau peraturan apapun, dasarnya asal-asal. Kita melakukan studi kooperatif. Maka 5 partit ini harus dilibatkan dalam sebuah kasus. Itu diantaranya. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian karena dapat penghargaan, saya berharap terus jangan penghargaan ini kan penghargaan sebagai spirit. Sebagai penyemangat supaya apa? Supaya saudara-saudara sekalian betul-betul melakukan penataan arsip yang baik. Usahakan kabupaten kota sudah mulai menggunakan big data supaya apa? Supaya gampang. Saya juga gampang nyarinya nanti, Pak, untuk ngecek arsip di kabupaten Tangerang ini, Pak, akunnya saya klik aja. Masa saya Google terus, Google terus sama AI itu, coba gampang sekali. Saya bicara begini sampai itu besok ada tuh di data dimyati di dalam acara pengasipan hari ini, habis tahun depan, 10 tahun depan pasti apa yang saya sampaikan. Makanya kita semuanya pelaku pencipta gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita juga pencipta. Pencipta apa? Pencipta akan kemodernisasi. Pencipta apa? Pencipta dampak, pencipta hasil. Jangan pencipta sampah. Pencipta yang baik-baik. Itu kita harus menciptakan produk-produk itu supaya apa? Supaya masyarakat kita akan menikmati sebagai penikmat. Jangan kita yang penikmat, masyarakat yang tercipta terbaik. Paradoks betul. Kita harus menjadi pencipta untuk kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan agama. Itu saja mungkin. Dan saya sekali lagi dan bukan ya, belum ya. Sekali lagi saya nggak maksudnya dibuka oleh Bapak, bukan Andre. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya katakan dibuka. Banyak pialanya, hadiahnya dikit, nolnya kurang 1, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini untuk penyemangat semua, dan catatannya adalah saudara-saudara sekalian, Pak Usman, gerakan sebagai kepala dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Banten harus sudah punya decision, gerakan semua masyarakat sebanten untuk berbondong-bondong tadi dalam mengelola perpustakaan dan arsip yang baik. Yang kedua adalah
OPD, kalau ada buku-buku yang tidak bermanfaat, data-data yang sudah dibaca habis, atau yang masih bagus-bagus, silakan ke Pak Usman untuk dijadikan arsip dan data buku yang ada untuk masyarakat. Silakan, tulisannya, catatannya. Makanya orang-orang yang buat biografi, orang-orang yang buat buku itu sangat bagus, orang-orang yang ingin bagaimana ke depan tahu permasalahan, termasuk identitas diri. Demikian, Pak Kominfo, selamat kepada pemenang. Pak Kominfo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mohon perhatiannya, kita deklarasi ya. Ini sebetulnya deklarasi ini. Nota kesepahaman gerakan sadar tertib arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Komitmen perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dalam rangka mewujudkan gerakan sadar tertib arsip, yaitu 1. Tertib implementasi e-arsip terintegrasi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. 2. Tertib kebijakan kearsipan. 3. Tertib organisasi kearsipan. 4. Tertib sumber daya manusia kearsipan. 5. Tertib prasarana dan sarana. 6. Tertib pengelolaan arsip. 7. Tertib pendanaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 26 bulan Agustus tahun 2025, gerakan sadar tertib arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dengan resmi hari ini saya canangkan. Jadi saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tadi dengan formula M7 itu bisa diimplementasikan dan bisa diinterpretasikan. Supaya apa? Supaya kearsipan di instansi, di OPD, serta di kabupaten kota dan juga di masyarakat bisa terlaksana dengan baik dan sehingga bisa bermanfaat. Yang pasti manfaat untuk generasi yang akan datang, manfaat untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah kita mengapresiasi dan memberikan semangat kepada semua elemen yang menata kearsipan dengan baik. Intinya kearsipan itu adalah sumber sebetulnya, sumber dari inspirasi, sumber dari perencanaan, sumber dari action, ya, sumber dari data yang ada. Jadi dengan kearsipan yang baik, maka sebetulnya pengelolaan itu akan baik. Sehingga kita akan bisa mengecek bagaimana by data tadi. Nah sekarang ini kalau lihat kearsipan yang paling bagus kan Google sama AI. Nah itu yang harus dimiliki juga oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten beserta Dinas Kearsipan Perpustakaan yang ada di kabupaten kota. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi sejarah, jas merah. Bangsa yang besar ada bangsa yang tidak melakukan sejarah, maka sejarah itu sangat penting. Sejarah yang sebelumnya, sejarah yang akan datang juga harus sudah mulai difilekan supaya menjadi tertata rapi tadi oleh Kearsipan Nasional sampaikan sudah harus ditempatkan bukan lagi di map atau di kardus-kardus gitu ya, sudah mulai itu. Tapi kalau makin modern lagi kan sudah mulai di copy. Ya, sehingga menjadi digitalisasi, apalagi sekarang revolusinya sudah 6.0 gitu ya, 5.0 mau 6.0 sekarang. Nah maka revolusi ini berarti larinya ke big data tadi yang saya sampaikan. Kalau sudah menjadi big data, semua data-data yang ada yang diperlukan itu akan bermanfaat. Sebenarnya orang yang hebat itu, bangsa yang besar itu, bangsa yang hebat itu, bangsa yang punya data yang banyak. Siapa yang memiliki data referensi vokabulari perbendaharaan yang besar, dia yang hebat. Makanya orang-orang ilmuwan itu melakukan studi komparatif adalah untuk pengkayaan apa? Pengkayaan data. Makanya orang yang mau jadi mengikuti disertasi, tesis, itu dia bagaimana by data. Gitu. Ada footnote ya kan? Nah footnote itu adalah data. Data itu bisa dari kearsipan tadi. Nah kearsipan itu mutlak harus ada. Sehingga tidak ada data yang hilang, data yang hancur. Nah juga harus bagaimana melakukan secure terhadap data.
Jangan sampai data itu terbakar, data itu karena ada kejahatan, ada datanya dihanguskan. Nah, kita harus secure datanya. Banyak orang-orang yang melakukan violence gitu ya, kejahatan, dia menghilangkan data. Ada juga seperti itu. Karena data itu sangat penting. Pak, tadi disampaikan bahwa arsip ini penting untuk perencanaan pembangunan ke depan. Otomatis kan untuk PEP itu perencanaan evaluasi pelaporan itu untuk planning, short term, mid term, long term, dasarnya data. Kalau nggak by data, by apa dong? Gitu. Saya orang yang senang apabila kepala OPD, dinas terkait itu menyajikannya dengan data. Tapi kalau menyajikannya dengan angan-angan, dengan mimpi yang nggak jelas, tidak dengan data, wah itu persoalan data dan proses yang bagus. Baik proses ini penting. Jadi bukan ujuk-ujuk, nggak bisa ujuk-ujuk simsalabim itu. Jadi harus akurasinya bagus. Nah maka saya selalu apabila Kepala Bapeda menyampaikan, BPKAD menyampaikan, dinas-dinas OPD menyampaikan, saya selalu dicek. Coba saya minta tahun 2020 seperti apa, 2019 seperti apa, 2021, itu arsip. Saya ingin tahu bagaimana kooperatifnya perbandingannya. Pak ini mahal, ini. Dulu, coba saya lihatin dulu kayak gimana. Gitu. Sama kayak kalau target misalnya pencapaian target nih, sekarang tidak tercapai nih. Provinsi Banten target pendapatan nggak tercapai. Saya minta data. Coba saya ngecek dong 2024. Berapa persen? Kalau equal, oh emang begini nih, ininya, trennya. Tapi begitu beda, oh ini ada persoalan nih dalam manajemen yang sekarang. Gitu. Nah saya cek juga APBD 2024 berapa sih, APBD 2023 berapa sih? Oh kok beda gitu, nah trennya beda. Nah, ada persoalan di dalam manajemen yang sekarang. Nah itu yang harus menjadi pegangan itu ya itu data. Makanya saya orang yang dasarnya harus ada variabel indikatornya by data gitu, bukan variabel indikatornya by nerawang gitu ya. Itu nggak bagus. Insya Allah Banten ini sudah mulai menata itu, dan apalagi Kepala Arsip Nasional datang, ini kan concern kepada Banten. Saya berharap Banten menjadi pilot gitu ya, di dalam menyajikan file-file arsip dan data-data yang bagus dalam kearsipan daerah. Itu diantaranya ya, mudah-mudahan. Oke ya.